Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tata cara melakukan pemutakhiran data mandiri atau PDM yang diwajibkan bagi seluruh ASN pada tahun 2021 ini. Baik, langkah pertama tentu harus kita buka dulu alamat web MySAPK itu sendiri dengan mengetikkan alamat mysapk.bkn.go.id. Nanti setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik tombol lupa password. Karena memang kita belum tahu password untuk melakukan login ke aplikasi ini. Jadi langkah pertamanya tadi, setelah muncul tampilan MySAPK-nya, langsung kita klik tombol lupa password. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan NIP kita dan alamat email. Nah, salah satu hal pentingnya adalah alamat email yang dimasukkan ke sini itu tidak bisa sembarang email. Jadi email yang bisa dimasukkan ke sini adalah email kita, email pribadi kita yang sudah terdaftar di sistem. Kalau untuk pegawai PNS di Kementerian Kesehatan itu adalah email pegawai yang sudah terdaftar di aplikasi SIMKA. Jadi kalau kita masukkan email yang tidak terdaftar atau yang tidak terdaftar di aplikasi SIMKA, maka kita tidak akan bisa membuat password baru di sini nantinya. Baik, langsung kita masukkan NIP kita. Ini udah ada. Lalu email. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, dia akan beralih ke tampilan seperti ini, konfirmasi reset password. Di sini kita diminta untuk membuat password baru. Lalu di bawahnya ada token. Nah, token ini sendiri itu sudah masuk ke email kita yang kita masukkan sebelumnya tadi. Jadi silakan kita cek kotak masuk email kita. Dicek. Setelah kita dapat kode tokennya di kotak masuk email, lalu kode token tersebut kita masukkan ke sini. Dan di atas ini silakan diketik atau dibuat password baru sesuai keinginan kita masing-masing. Cuman yang jelas password yang dibuat ini minimal harus terdiri minimal dari 6 karakter yang harus mengandung unsur huruf besarnya, huruf kecil, dan angka. Nah, kita buat password kita klik tombol reset password. Nah, di sini sudah muncul notifikasi reset berhasil, artinya password kita sudah jadi dan kita klik OK, lalu tampilannya akan kembali ke tampilan login ya. Nah, kita langsung bisa login dengan memasukkan NIP dan di bawahnya memasukkan password yang baru kita buat tadi. Oke, kita password yang kita buat tadi. Nah, dia akan masuk, loginnya berhasil dan kita sudah masuk ke tampilan halaman utama dari MySAPK BKN ini.
Oke. Setelah kita masuk ke sini, kita bisa mengklik ini, tombol lengkapi data mandiri. Atau bisa juga kita ubah profil dulu. Mungkin kita ubah profil dulu ya. Kita ubah profil. Di sini kita diminta harus ada foto, kemudian data-data. Di bawahnya ini harus kita lengkapi semua ini. Oke, maka dari itu kita harus menyiapkan datanya dulu nih, supaya kita bisa lancar dalam pengisiannya. Jadi sebelum kita mengklik ini, pemutakhiran data mandiri ini, sebelumnya kita ubah profil dulu ya. Ubah profil, di sini kita diminta mengupload foto, terus melengkapi data-data yang ada di sini. Baik, pertama mungkin foto dulu ya. Foto di sini bisa kita upload foto kita, pas foto kita dengan ketentuan ukuran maksimalnya 500 KB. Oke, kita klik dan kita cari file foto kita. Sudah itu, oke, ketika sudah tampil, kita klik simpan. Konfirmasi apakah foto sudah sesuai? Ya. Lanjut di bawahnya alamat domisili kita isikan sesuai KTP kita atau ya alamat domisili ya. Kemudian nomor telepon. Kalau nggak ada nomor telepon, mungkin kita isikan nomor HP aja di sini. Nomor HP kita. Kemudian alamat email. Ini email dinas pribadi atau email pribadi. Kita isikan aja email yang biasa kita pakai. Jadi nggak mesti email resmi dinas ya. Kalau kita pakai Gmail ya kita isikan aja alamat email Gmail kita, atau Yahoo isi alamat email Yahoo kita. Oke, setelah ini lengkap, kita klik kembali simpan. Apakah sudah sesuai? Iya. Kemudian di bawahnya ini ada diminta nick. Silakan diisi. Kemudian nomor kartu keluarga. Jadi di sini nick dan nomor kakak ini bukan, mohon maaf ya, ini karena untuk tutorial, jadi bukan nick dan nomor kakak yang sebenarnya. Saya masukkan di sini. Ini lokasi kerja, tingkat kecamatan. Oh iya, satu lagi, ini kan alamat yang saya buka di sini ini sebenarnya bukan alamat
bukan alamat resmi MySAPK ya. Jadi di sini ada tambahan dev, gitu, dev, kemudian strip MySAPK bkn.go.id. Jadi memang untuk untuk uji coba lah istilahnya ya di sini. Kalau yang alamat resminya nanti silakan bisa dibuka di mysapk.go.id. Nah, kalau yang di sini nanti login, silakan login, dan data-data yang dimasukkan harus data yang sesuai dan valid ya. Kita lanjut ke lokasi kerja, setingkat kecamatan. Jadi kita masukkan aja nama kecamatan tempat kantor kita. Misalnya di kami, KKP Kelas 2 Palembang itu kantornya berada di Kecamatan Sukarami. Dan ini ada pilihannya. Jadi di sini memilih ya, bukan mengetik bukan diketik manual. Jadi harus ada di dalam database. Jadi kita ketik tadi seperti kayak tadi ya, kita ketik aja Sukarami, nah muncul ya. Kalau kita ketik Palembang, dia nggak muncul karena memang diminta setingkat kecamatan. Jadi memang harus nama kecamatan diketik. Kalau nggak muncul berarti mungkin itu bukan nama kecamatannya. Coba cek kembali data kecamatan lokasi kantor kita berada ya. Kemudian nomor akte kelahiran. Ini boleh kosong ya teman-teman ya. Kalau memang datanya belum ada, kosongin aja dulu. Kita isi yang wajib aja dulu ya, yang ada keterangan ini seperti ini nih, nomor NPWP ada keterangan nomor NPWP tidak boleh kosong, yang seperti ini mau tak mau harus wajib kita isi ya, karena kalau nggak diisi nanti prosesnya nggak selesai nih. Tanggal NPWP juga kalau memang belum ada datanya lewatin aja. Nah kemudian selanjutnya BPJS, ini BPJS tidak boleh kosong ya. BPJS silakan diisi. Dan nomor kartu ini boleh kita lewatin dulu kalau memang nggak ada datanya. Cuma kalau datanya aja ada, langsung diketikkan aja, diisi aja di sini ya. Selanjutnya nomor taspen, ini nomor taspen nggak boleh kosong ya. Tanggal taspen kalau bisa kita lewatin aja kalau nggak ada. Nomor tapera ini karena memang belum ada, kita buat aja, kosongin aja atau buat nol boleh. Kemudian KPPN, kantor pembayaran gaji. Kalau kantor kami itu di KPPN Palembang, jadi langsung diketik nama KPPN-nya ya. Seperti tadi kantor kami itu pembayaran gajinya di KPPN Palembang, jadi langsung kita ketik aja Palembang. Palembang ya. Ini kelas jabatan, ini grade. Kalaupun kantornya belum ada, pegawai di kantornya belum ada grade, bisa dikosongin aja dulu. Ini nggak wajib diisi ya. Oke teman-teman, sekali lagi ini data-data pribadi yang saya masukkan di sini seperti nomor NPWP, BPJS, nomor taspen, itu bukan nomor sebenarnya ya. Sekali lagi ini karena untuk keperluan tutorial, jadi ini bukan nomor sebenarnya, dan ini diisikan juga ke alamat MySAPK yang memang untuk ini, memang untuk tutorial. Jadi ada tambahan di alamatnya ini dev
garis miring gitu ya. Depth strip gitu ya. Oke, kalau udah semua diisi data wajibnya, kita klik simpan. Konfirmasi apakah data pendukung sudah sesuai, kita klik ya. Profil berhasil. Setelah itu kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di klik dengan mengklik lihat profil Anda. Ini namanya nggak sesuai nih ya. Sekali lagi nih karena ini ya, bukan alamat web MySAPK yang semestinya. Jadi memang agak kurang valid ini data yang muncul, yang nampil di sini nama saya bukan ini ya. Emailnya juga ini, kalau data-data lain sudah sama sih. Ini ya, profil yang ada di SAPK kita ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pemutahiran data mandiri. Kita klik pemutahiran data mandiri. Nah, di mana di sini ada 12 riwayat ya. Ada 12 riwayat yang statusnya belum selesai semua nih. Belum selesai. Dan untuk PDM ini tugas kita adalah membuat atau menyelesaikan 12 riwayat ini dengan dengan ketentuan PDM kita selesai itu apabila semua riwayat ini atau 12 riwayat ini statusnya sudah berubah menjadi selesai semua. Tombolnya warna di sininya sudah berubah menjadi hijau semua. Baik, sebelum kita masuk ke riwayat-riwayat, di atas ini ada unit verifikasi ya. Jadi silakan dipilih dulu unit verifikasinya. Kalau kayak kantor kami ini unit verifikasinya Direktorat Jenderal Pencegahan. Nggak muncul ya. Harus muncul ini, harus dipilih ya, nggak bisa diketik, ini harus memilih kita. Kita mengetik ini untuk memunculkan pilihan. Jadi ketika sudah kita ketik Direktorat Jenderal Pencegahan, nanti ada muncul pilihannya. Kita pilih, baru klik simpan. UNOR atau unit organisasi verifikator berhasil. Langkah mudah di awal, kita selesaikan dulu riwayat yang ini ya, riwayat yang kita nggak ada gitu loh. Contoh, ini kan ada terakhir nih riwayat CLTN. Sebagian besar kita kan mungkin nggak pernah ya mengambil CLTN. CLTN ini cuti di luar tanggungan negara. Jadi ini yang kayak gini bisa kita selesaikan dulu di awal. Jadi nanti sisanya tinggal riwayat-riwayat yang memang perlu data dukung atau data-data lain yang harus kita betul-betul siapkan ya. Jadi kita selesaikan dulu yang gampang-gampang dulu lah. Kayak tadi kan riwayat CLTN, karena kita sebagian besar nggak pernah, dan saya juga nggak pernah ambil CLTN, kita klik CLTN. Oke, tampilannya seperti ini. Karena nggak pernah ya udah langsung kita klik aja, sudah sesuai. Ini kan tidak ada data dan memang sudah sesuai. Konfirmasi apakah tidak memiliki riwayat ini? Ya. Lalu dia akan berubah menjadi selesai. Lanjut organisasi. Soal kita sekarang nggak ada lagi ikut-ikut organisasi, ya udah tidak ada data berarti udah sesuai karena memang nggak ada organisasi. Kita ketik
kita klik aja organisasinya sudah tidak memiliki data untuk riwayat ini, konfirmasi ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Nah ini peninjauan masa kerja. Ini sama kayak CLT yang tadi ya. Sebagian besar kita mungkin tidak pernah mengusulkan peninjauan masa kerja ya. Jadi kita klik aja. Di sana tidak ada datanya dan langsung kita klik sudah sesuai karena memang tidak ada datanya ya. Nah dari sini sudah 3 riwayat ini yang statusnya sudah hijau, artinya statusnya sudah selesai. Tinggal kita menyelesaikan 8 riwayat lainnya. Oke, pertama mungkin dari riwayat pertama dulu ya kita proses. Kita klik riwayat ubah profil. Nah ini sebenarnya sama kayak tampilan tadi ya, ubah profil di awal. Cuman ini datanya hilang lagi nih, jadi kita perlu lengkapi lagi nih foto. Sudah foto kita simpan. Dan alamatnya udah sesuai, nomor HP, email, kita simpan. Ini nik, nomor kakak, lokasi kerja tingkat kecamatan, akte, nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, garis kartu, nomor taspen, taspen kosong, ya nomor tapera kosong, kayaknya Palembang, grade saya 6. Kita klik lagi simpan, konfirmasi ya. Update data pendukung berhasil, kita klik OK. Kita lihat lagi ke halaman PDM-nya. Oke, ubah profil selesai. Sudah nambah satu lagi yang selesai, jadi udah 4 riwayat yang selesai ya. Ubah profil selesai, peninjauan masa kerja selesai, organisasi selesai, CLTN selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke riwayat pangkat golongan ya. Oke, kita klik aja riwayat pangkat golongan. Di sini sudah muncul tampilan riwayat golongan kita. Kalau memang sudah sesuai, artinya memang golongan kita saat ini 2D, itu kita klik di sini ya. Klik di sini yang ada titik 3 ini, kita klik ubah data. Cuman kalau tampilan pangkat di sini udah nggak sesuai, misal kita sebenarnya sekarang udah 3A nih. Nah, kalau kayak gitu kita klik tambah baru ya. Ini berhubung saya memang udah sesuai pangkat sekarang 2D, maka yang perlu saya lakukan adalah mengklik di bagian sininya. Klik ubah data. Kita cek di sini golongan udah benar, apa nama masa kerjanya udah benar, nomor SK-nya juga udah benar, tanggal SK udah benar, nomor Pertek BKN udah benar. Nah, nomor Pertek BKN ini ada di ada di SK pangkat kita masing-masing ya. Di dalam SK pangkat itu udah ada data ini ya, nomor Pertek ini, tanggal Perteknya juga ada di SK pangkat kita. Kalau ini semua udah sesuai, kita klik lanjut. Nah, di sini di halaman selanjutnya ini adalah upload data pendukung. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa data pendukung PDM ini harus formatnya PDF ya, formatnya PDF dan ukuran maksimalnya hanya 1 mega. Jadi tidak salah kita harus menyiapkan link website
karena sekarang udah banyak sekali itu website-website untuk kita mengkonversi, juga banyak sekali website-website yang bisa kita pakai untuk mengkompres atau mengecilkan ukuran file PDF, karena kita di sini butuh PDF yang ukurannya maksimal 1 mega. Oke, kalau datanya udah siap dan udah sesuai formatnya PDF, ukurannya juga udah di bawah 1 mega, kita tinggal upload aja di sini. Nah, di sini ada dua ya, ada upload SKKP dan upload pertimbangan teknis atau pertek. Nah, di sini ada keterangan opsional, artinya ini tidak wajib. Kalau saran saya baiknya kita selesaikan dulu yang wajib ya. Jadi SKKP-nya aja kita upload di sini. Kita klik upload, kita cari SK kita. Oke, sudah centang. Kalau sudah seperti ini, kita klik lagi ini ya, kita klik lagi lanjut. Kita cek kembali data-datanya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, kita centang dulu. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, baru setelah itu kita klik kirim. Oke, update golongan dan pangkat berhasil dilakukan. Setelah ini kita kembali aja, kita klik kembali ke daftar riwayat. Dan kembali status riwayat yang selesai, udah nambah lagi nih. Udah nambah lagi jadi 5 ya sekarang ya. Profil selesai, pangkat selesai, masa kerja selesai, organisasi selesai, CLTN selesai. Lalu selanjutnya kita ke riwayat berikutnya, ya ini riwayat pendidikan. Sama seperti kayak tadi ya, nanti akan tampil muncul riwayat pendidikan kita di sini ya. Dan kalau yang muncul itu sudah sesuai, artinya memang kayak gini nih. Di sini punya saya muncul pendidikannya D3 komputer. Dan memang sampai saat ini pendidikan saya ini ya. Jadi kalau memang sudah sesuai, kita tinggal klik di bagian ini ya, kanan ini. Di sebelah kanannya itu ada titik 3 ya ini ya. Nah, kita tinggal klik ubah data. Namun kalau riwayat data pendidikan di sini udah nggak sesuai, contoh misalnya saya sekarang sebenarnya udah S1 nih. Nah, kalau ke kasusnya kayak gitu, kita harus tambah baru ya, tambah baru. Kliknya tambah baru. Lalu kita masukkan data-data pendidikan S1-nya. Jadi berhubung di sini riwayat pendidikan saya udah benar, udah sesuai D3 Teknik Komputer. Jadi yang perlu saya lakukan tinggal mengklik di sini aja di sebelah kanannya nih ya. Klik ubah data ini ya. Jadi pada riwayat pendidikan ini data pendukung yang perlu kita siapkan dan wajib juga adalah hasil scan dalam bentuk PDF, dokumen ijazah dan transkrip ya. Jadi harus kita sudah siap dulu scan ijazahnya dan transkrip nilainya ya. Kalau itu kita udah siap, kita akan bisa langsung menyelesaikan riwayat pendidikan ini. Jadi kan kita udah klik riwayat pendidikan, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Pendidikan, nama kampusnya, nama sekolahnya, tahun lulus. Silakan dicek aja tanggalnya udah sesuai atau belum, nomor ijazahnya udah sesuai atau belum. Kalau memang udah sesuai semua, berarti nanti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Cuman kalau masih ada yang belum sesuai, silakan diperbaiki gitu ya. Nomor ijazah silakan dicek dulu.
gelar depan, gelar belakang. Terus di bawah sekali ini ada keterangan pendidikan pertama. Nah, di sini ada centang. Saya dicentang karena memang pendidikan pertama ini maksudnya pendidikan pertama kita CPNS ya. Kalau saya memang pendidikan pertama waktu CPNS ya ini D3 Teknik Komputer ini. Jadi saya perlu mencentang keterangan pendidikan pertama ini. Cuman kalau misalnya saya masuk CPNS-nya dari SMA, itu saya nggak harus menghilangkan centang di sini nih. Karena misal dari SMA tadi kan. Cuman kalau memang pendidikan ini yang kita pakai pada waktu CPNS, maka kita harus kasih tanda centang di sini. Kalau udah oke semua, udah betul semua, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita diminta mengupload data pendukung sama kayak tadi. Formatnya itu harus PDF dan ukuran maksimal 1 MB. Dan ada 3 sebetulnya, cuman di sini yang paling atas SK pencantuman gelar ini ada keterangan opsional. Jadi nggak wajib ya. Kita selesaikan dulu yang wajib-wajib aja dulu. Yang wajib ini ijazah dan transkrip. Kita upload ijazah, kemudian transkrip. Nah, ini ada file terlalu besar katanya. Nah, yang kasus kayak gini kita ini nih, kita memerlukan apa namanya, aplikasi yang biasanya udah banyak sekarang yang berbasis web gitu ya. Tinggal kita buka aja Google. Buka di Google, kita ketik di sini PDF kompresor. Ini situs untuk mengecilkan atau mengecilkan ukuran PDF secara online. Kita tinggal pilih file yang mau di file PDF ya, file PDF yang mau dikompres, yang mau dikecilkan ukurannya. Setelah di-upload, ini lagi proses mengecilkan ukuran PDF-nya. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, tinggal kita download. Oke, selesai download, kita tutup. Kembali lagi ke sini, transkrip kita upload ulang yang dengan menggunakan file yang hasil kompresi tadi ya, yang udah dikecilin tadi. Oh, kayaknya masih ini nih. Oke, kita coba upload lagi file transkrip yang sudah dikompres ya, yang sudah dikecilkan. Oke, udah centang semua di sini. Kalau udah begini, kita klik tombol lanjutkan. Kita cek kembali datanya udah sesuai atau belum. Dokumennya juga, dokumen data pendukung. Kalau udah sesuai, kita centang. Saya menyatakan bahwa datanya benar. Lalu kita klik kirim. Oke, pendidikan juga udah berhasil. Kita klik kembali ke daftar riwayat. Dan sudah nambah lagi nih. Jadi sekarang udah ada 3, 4, 5, 6. Udah 6 riwayat yang statusnya selesai. Udah separuh perjalanan nih kita nih. Tinggal 6 riwayat lagi yang harus kita selesaikan. Kita lanjut ke berikutnya, riwayat jabatan. Kita klik riwayat jabatan ya. Jadi data pendukung yang sudah harus kita siapkan di sini adalah hasil scan atau file PDF,
SK jabatan terakhir kita. Ini jabatannya bisa jabatan fungsional, bisa juga jabatan pelaksana kalau yang belum fungsional ya. Sebelumnya kita cek dulu di sini tampilan dari riwayat jabatan kita udah sesuai atau belum dengan jabatan yang kita duduki sekarang. Kalau memang udah sesuai, kita tinggal klik di bagian sini ya, bagian ubah data nih, ubah data. Cuman kalau jabatan yang muncul di sini udah nggak sesuai, misal kita udah ada jabatan fungsional yang baru, itu kita mesti klik tambah baru ya, kayak gitu. Ini karena udah sesuai punya saya nih, langsung saya klik aja ubah data. Oke, ini step pertamanya, masukkan datanya, udah ada semua. Ini UNOR, unit organisasi ya. Unit organisasi ini unit kerja terkecil kita ya, kayak saya di Subak Tata Usaha, diisikan Subak Tata Usaha. Jabatan fungsionalnya udah sesuai, TMT jabatan, TMT pelantikan. Ini kalau memang nggak ada pelantikan ya udah kosongin aja, nggak usah dirubah ya. Nomor SK ini wajib ya, bisa, nah tuh nggak bisa dikosongin. SK juga wajib. Oke, kalau udah sesuai, klik lanjutkan. Oh, kita ulangi ya. Jadi UNOR ini ya, UNOR ini nggak bisa diketik ya. Jadi dia harus di ini nih, dipilih. Tuh, harus dipilih ya. Tata. Jadi UNOR ini kita nggak bisa mengetik manual ya, artinya kita di pengisian bagian UNOR ini memilih sesuai dengan referensi yang muncul nantinya di sini. Kita coba ya. Cuman kalau memang udah sesuai ya udah, langsung nggak usah kita ubah-ubah. Cuman kalau misalnya nggak sesuai, kita harus memilih ya, bukan mengetik ya. Contohnya kayak gini nih. Ini sebenarnya udah sesuai, cuman saya mau kasih contoh aja cara memilih UNOR yang nggak sesuai. Di sini kita ketik aja nama unit terkecil kita ya, ini kerja terkecil kita. Nah itu belum kita ketik aja udah muncul tuh pilihan-pilihan referensinya ya. Jadi di sini kita harus ketik kata kunci unit organisasi kita ya, misal tata usaha, dia agak ini nih macet. Klik wait aja. Jadi UNOR ini kita perlu cari ya, bukan diketik manual. Untuk pencariannya sendiri agar mudah, itu kita ketikkan kata kunci yang agak spesifik, misal kantor kami KKP kelas 2 Palembang, supaya nanti muncul referensinya sudah mengerucut gitu ya. Kita ketik kata kunci yang spesifik, misal kelas 2 Palembang.
Chat dia. Kembali ini nih, macet lagi dia. Wait. Kita coba lagi ya, kata kuncinya kelas 2 Palembang. Kalau dia masih muncul yang lain-lain, kita pencet aja nih, kita klik lagi di sini. Nah, ini udah ini nih. Kita klik di bagian kotak kelas 2 Palembangnya ini biar nanti referensi yang muncul ini. Referensi yang muncul hanya yang kelas 2 Palembangnya aja. Kalau udah muncul kayak gini, tinggal kita pilih. Misalnya kayak saya di Subak tata usahanya kan. Cuman ini nggak bisa dipilih nih. Dia agak jadi lambat dia. Nah, hal-hal seperti ini nih yang agak menghambat pengisian data PDM kita nih. Kita coba lagi. Salah. Duh. Nah nih, bener. Ini yang membuat pengisian kita menjadi terhambat nih. Ini seharusnya dari ini, dari BKN-nya harus ini nih, diperbaiki lagi gitu ya. Jadi supaya nggak menghambat pengisian. Palembang kita ke sini. Ini tampilannya udah, tampilan pilihan referensinya udah muncul, cuman kita belum bisa, nggak bisa langsung milih nih aplikasinya, jadi agak ini nih, agak lambat. Jadi kalau tadi di awal tampilan UNUR-nya udah benar, maka jangan lagi ketik ubah data ya. Karena kalau udah kita klik ubah data,
Jadinya agak repot nih kayak gini nih. Kecuali kalau memang unornya nggak sesuai, kita memang harus klik ubah data ya, dan harus siap-siap bersabar karena milih unornya ini nggak gampang gitu ya. Kayak gini nih kasusnya nih. Padahal udah muncul nih Sumbak Tata Usaha KKP kelas 2 Palembang, cuman nggak bisa kita pilih karena aplikasinya agak ngehang kayak gitu. Kita coba lagi, kelas 2 Palembang. Waduh, ini malah nggak muncul pilihan KKP-nya. Rumah sakit Poltekkes malah yang muncul. Oke, unur nih kita ini aja ya, kita abaikan dulu. Kalau memang udah sesuai ya bagus. Kalau nggak sesuai, kita lewatin dulu. Karena kalaupun kita mau ubah itu repot juga, dia sering sering ini bermasalah pada saat kita kita mau memilih referensi unornya kan. Karena di sini pengisiannya harus memilih ya, bukan mengetik langsung mengetik di bagian unur ini. Enggak mengetik, dia memilih dari referensi-referensi yang ada di pilihannya nanti. Oke, kalau gitu yang penting data di riwayat jabatan ini, yang penting data lainnya tuh benar ya, nama jabatan, TMT, pelantikan, kalau memang nggak ada pelantikan kosongin, nomor SK-nya dicek kembali, tanggal SK. Kalau udah sesuai kita klik lanjutkan. Nah, di sini upload data pendukung, data pendukungnya SK jabatan sama surat pelantikan. Surat pelantikan ini opsional ya, artinya nggak wajib. Kita isi yang wajib aja, SK jabatan ya. Oke, lanjutkan, dicek kembali datanya. Kalau udah sesuai diklik dicentang, pernyataannya klik kirim. Oke, jabatan berhasil. Kita klik kembali ke daftar riwayat. Nah, riwayat jabatan selesai. Lanjut ke riwayat CPNS-PNS. Di sini data yang perlu kita siapkan ada dua ya, yaitu SK PDF SK CPNS dan PDF SK PNS-nya ya. Riwayat CPNS, PNS. Di bagian ini langsung kita klik ubah data ya. Ubah data itu ada di bagian sebelah kanannya nih. Sebelah kanannya ada ubah data. Oke, kita cek data-datanya ya. Data SK, nomor SK CPNS-nya, tanggal SK CPNS. Silakan dicek.
kemudian TMT-nya, nama jabatan. Nah, ini nama jabatan yang mengangkat CPNS ini nggak boleh ini ya, nggak boleh kosong ya. Artinya kita harus mengisi nama jabatan yang mengangkat CPNS-nya. Kalau kayak di kami itu Menteri Kesehatan ya, walaupun tanda tangannya bukan tanda tangan menteri langsung, cuman kan di SK CPNS-nya bunyinya atas nama Menteri Kesehatan. Kalau kayak gitu, kita ketik di sini jabatan yang mengangkat CPNS-nya adalah Menteri Kesehatan. Jadi di bawahnya nomor SKPNS ini masih kosong. Ini perlu kita isi ya kalau kosong kayak gini ya. Kemudian kita cek tanggal SK-nya, TMT-nya. Nah, ini di bawahnya ada nomor surat tanda tamat pendidikan dan latihan, STTPL. Ini nomor ini ya, nomor sertifikat diklat prajabatan ya. Jadi kan sertifikat diklat prajabatan itu ya bunyi di sertifikatnya yaitu STTPL. Nah, di sini yang perlu kita masukkan adalah nomornya. Kalau nggak mau repot mencari atau nggak mau repot mengecek ini ya sertifikat diklat prajab, data nomornya ini bisa kita lihat di SKPNS ya. Di SKPNS itu udah ada tuh. Jadi kan di SKPNS itu ada membaca, menimbang, mengingat, menetapkan segala macam itu ya. Nah, di bagian menimbang di bagian menimbang itu ada keterangan di situ. Nomor STTPL-nya sama tanggalnya. Jadi kita datanya bisa ambil dari situ ya. Tinggal kita masukkan sini nomor, tanggal. Nah, kalau ini nomor surat SPMT. Nah, ini boleh dikosongin dulu ya, nggak wajib ya. Tanggalnya juga, nomor pertek, surat dokter juga, surat dokter, karpet. Oke, kalau udah kita isi data-data yang wajibnya, kayak nomor STTPL, tanggalnya. Kalau yang lain-lain ini boleh kosong ya, cuma kalau memang datanya ada ya udah langsung diisi aja. Kalau udah semua, kita klik lanjutkan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, bagian selanjutnya ini adalah upload data pendukung. Di sini ada 3 ya, ada 3. Ada SKPNS, SPMT, dan SKCPNS. Di sini sebenarnya yang wajib hanya SKCPNS ya, yang duanya ini opsional, artinya nggak wajib. Cuman yang SKPNS ini walaupun opsional, baiknya diupload juga ya. Jadi yang kita harus upload SKPNS dan CPNS. Kalau SPMT bolehlah kalau memang nggak ada, kalau memang belum ada scanannya, belum ada PDF-nya, kita lewatin dulu ya. Dan kalau SKCPNS dan SKPNS ini kita upload aja ya. Nah, ini berhubung file SKCPNS dan SKPNS saya ini bentuknya masih format JPG,
Sementara aplikasi ini hanya menerima PDF. Kita harus memakai memakai aplikasi untuk mengkonversi atau merubah dari format JPG ke PDF. Di sini langsung kita bisa ketik aja ya. Bisa ketik Google dulu. Kita ketik kata kuncinya JPG to PDF. Nah, tinggal kita pilih aja nih. Ada banyak sekali situs-situs yang menyediakan layanan konversi secara online ya. Kalau saya biasanya pakai yang ini nih, JPG to PDF.com. Tinggal kita unggah, upload file mana yang mau kita konversi ke PDF. Ini ada dua ya, SKCPNS, SKPNS. Tadinya bentuknya JPG, kita konversi ke PDF. Ini udah selesai, tinggal kita download ya, unduh. Oke, kalau selesai di-download, diunduh, tinggal kita upload ya, di-upload SK PNS. Nah, ini PDF-nya udah ada. Lanjut SK CPNS, PDF-nya udah ada. Oke, kita lanjutkan, dicek kembali data-datanya. Kalau udah sesuai, kasih centang di sini dan klik kirim. Oke, CPNS PNS berhasil. Kita kembali ke daftar riwayat. Nih, tinggal dikit lagi nih. Oh iya, satu lagi untuk menjadi apa ya, biar nggak lupa bahwa riwayat yang perlu kita update di sini itu riwayat terakhir aja ya. Contoh kayak tadi kan pangkat, itu pangkat terakhir aja, pendidikan terakhir aja, jabatan terakhir aja. Jadi hanya satu ya, hanya satu data aja, data terakhir. Sama kayak ini, yang kayak selanjutnya ini kan riwayat diklat nih. Jadi ini satu aja diklat. Satu aja diklat yang kita masukkan datanya ke sini ya. Diklatnya boleh iya macam-macam ya, boleh diklat perajab atau diklat fungsional ataupun diklat teknis lainnya eh, yang baiknya itu yang data yang apa ya, yang datanya lengkap. Maksudnya ada jumlah jam pelajarannya kayak gitu-gitu. Kalau saya di sini akan memasukkan riwayat diklat fungsional ya, karena saya pernah diklat fungsional analis kepegawaian ya. Jadi yang perlu kita siapkan data pendukungnya adalah PDF atau hasil scan satu sertifikat diklat, satu aja ya, satu aja. Tadi kayak saya masukkan di sini diklat fungsional. Kita buka, belum ada riwayat pelatihannya di sini masih kosong ya. Jadi kita langsung tambah baru aja. Klik tambah baru. Kita pilih jenis diklatnya, struktural, fungsional, teknis, atau workshop. Nama diklatnya kita masukkan di sini. Institusi penyelenggaranya siapa, kemudian nomor
Nomor sertifikatnya juga perlu kita tambahkan. Akun diklatnya, tanggal mulainya kapan, sampai kapan, 3 Juni. Tanggal selesainya ya. Nah, di sini paling bawah ada durasi jam. Dan ini nggak boleh kosong ya, harus diisi. Jadi diklat yang kita masukkan itu diklat yang harus ada JPL-nya ya, yang harus ada jam pelajarannya. Biasanya keterangan jam pelajarannya itu ada di sertifikatnya itu sendiri. Kita cek kembali sertifikat kita, berapa jam pelajarannya. Kan langsung, lalu kita klik lanjutkan. Kemudian di bagian kedua, upload data pendukung. Kita upload sertifikatnya, oke, lanjutkan. Cek kembali kalau udah sesuai, kasih centang, klik kirim. Oke, diklat berhasil. Kita kembali ke daftar riwayat. Selanjutnya data riwayat keluarga. Untuk data pendukung riwayat keluarga yang perlu kita siapkan di sini adalah akte kelahiran ya. Akte kelahiran anak. Lupa saya yang lainnya apa itu. Nanti kita cek lagi ya. Ya, jadi di bagian riwayat keluarga ini data pendukung yang perlu kita siapkan itu data akte nikah atau PDF akte nikah hasil scan-nya dan hasil scan PDF akta kelahiran anak-anak. Untuk orang tua kita lewatkan aja ya. Jadi untuk di bagian ini data yang kita update itu pasangan dan anak aja ya. Jadi kita ulang lagi dari pertama tadi, klik riwayat keluarga. Nah, di sini kan ada 3 bagian nih, ada 3 tab. Orang tua, pasangan, anak. Nanti kita pilih satu-satu. Ini pertama orang tua. Langsung kita klik aja data orang tua sudah sesuai ya. Nah, baru kita klik kembali riwayat keluarga ke bagian pasangan. Nah, kalau nama pasangan kita udah muncul, kita langsung klik aja sesuai ya. Cuman kalau nama pasangan kita belum muncul, kita klik tambah baru, kita masukkan data-datanya, nanti di situ diminta upload akte nikah ya. Kalau namanya udah muncul ya langsung kita klik aja. Sudah sesuai. Kita klik kembali, orang tua udah, pasangan udah, dan terakhir anak. Sama kayak pasangan tadi, kalau nama anak kita udah muncul, kita langsung klik aja udah sesuai ya. Kecuali kalau ada nama anak kita yang belum muncul, itu kita klik tambah baru, masukkan datanya, nanti diminta upload akte kelahiran anak. Oke, riwayat keluarga selesai. Selanjutnya riwayat SKP. Oke, untuk riwayat SKP ini data yang perlu kita siapkan yaitu ini ya, hasil scan PDF SKP ya, SKP kita. Di sini mungkin SKP 2020 aja ya. Jadi SKP terakhir aja ya disiapkan, scan PDF-nya ya. Kita klik di SKP. Wah, di sini belum muncul nih. Artinya kita perlu menambahkan gitu ya. Kita perlu tambah baru. Nah,
tambah baru, lalu kita masukkan data-datanya tahun 2020, jenis jabatan kita itu apa, JFT, nilai SKP. Nilai SKP ini ya, jadi di dalam SKP kita itu kan ada dua unsur, unsur SKP dan unsur perilaku kerja. Dan di bagian lampirannya itu udah kelihatan jelas ya. Kalau di SKP kan ada 4 lembar, ada perilaku kerja, ada penilaian SKP sasaran kerja pegawai. Nah, ini nilai SKP kita yang di lembaran ini ya, yang di lembaran penilaian sasaran kerja pegawai ya. Jadi kalau udah ketemu datanya dimasukkan aja di sini. Ya, pakai titik ya. 7.65 misalnya. Kemudian data perilaku nih. Perilaku kan kita udah tahu penilaian perilaku itu ada 5 ya, kecuali yang struktural itu ada 6, ada tambahan kepemimpinan. Cuman kalau secara umum PNS itu ada 5 penilaian perilakunya. Orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Di sini tinggal kita masukkan aja data-datanya ya, data angka nilainya. Nah, nanti di bagian bawahnya otomatis muncul nilai akhir SKP kita ya. Ini tinggal kita cek aja. Harusnya nilai yang muncul di sini udah sama dengan nilai akhir yang ada di lembaran SKP kita ya. Selanjutnya isian data penilai. Data penilai ini ya atasan langsung kita ya. Jadi ini harus sesuai dengan data penilai yang ada di SKP kita. Kita cek kembali SKP kita. Di situ nama penilainya siapa. Kita pilih statusnya PNS. NIP-nya berapa gitu kan. Kemudian namanya siapa. Ini nggak boleh kosong ya. Nama harus diisi. Kemudian penilai jabatan ini adalah jabatannya itu apa? Penilai kita ini jabatannya apa? Jadi kembali lagi ya, disesuaikan dengan yang ada di lembaran SKP kita ya. Nah, kemudian penilai unur nama. Nah, ini nama unit organisasi penilai. Ini sama, tinggal kita cek aja di lembar SKP kita ada di situ. Unornya apa kan? Oke, kemudian ini golongannya disesuaikan dengan yang di lembar SKP ya. Misal walaupun sekarang penilai kita itu udah naik pangkat, ini yang dipilih di sini pangkat yang ada di SKP kita gitu. Nah, ini yang terakhir ini pangkat golongannya. Ini sebenarnya boleh kosong ya. Kalau memang kita nggak tahu, kita kosongin aja ya.
Selanjutnya data atasan penilai. Ini sama, kita sesuaikan aja yang dengan yang ada di SKP kita ya. Dan klik, kita isi, ketik namanya siapa, jabatannya apa, kemudian nama UNOR, lalu golongan sama, disesuaikan dengan golongan yang ada yang tercatat di SKP. Oke, kalau untuk ini apa namanya, TMT-nya boleh kita kosongin aja. Tuh dia mau tuh. Cuman kalau ada data TMT-nya nggak apa-apa, diisi aja. Tinggal kita pilih file SKP-nya. Gagal, kenapa nih? Kita cek ukuran SKP-nya berapa ya. Udah kecil ya. Kita ulang ya, coba lagi ya. Oh, kenapa dia gagal nih? Mungkin perlu kita kompres lagi ya, kita kecilkan dulu ukuran. Oke, tadi saya udah kompres lagi, udah dikecilin lagi ukuran file SKP-nya. Kita coba upload lagi ya. Ya, betul, gara-gara ukurannya itu. Udah muncul centang, kita lanjutkan, cek kembali. Kalau udah sesuai kasih centang, kita klik kirim. Oke, SKP telah berhasil ditambahkan, kita kembali ke riwayat. Nah, di sini SKP-nya masih statusnya belum berubah ya, belum hijau ya, belum berubah menjadi selesai. Kita klik lagi dan di sini nggak ada datanya ya, padahal tadi kita udah tambahin. Karena memang untuk SKP itu munculnya nanti setelah diverifikasi. Di sini yang perlu kita pastikan bahwa data yang SKP yang kita input tadi udah masuk ke aplikasi dengan cara melihat di histori pengajuan. Kita klik histori pengajuan. Nah, di sini kan udah ada nih, mengusulkan perubahan dengan SKP. Artinya data input SKP tadi beserta dokumen pendukung SKP-nya udah masuk. Cuman memang belum langsung muncul di riwayat sini karena menunggu verifikatornya dulu. Kalau verifikatornya udah setuju, nanti baru muncul di sini. Kalau kayak gitu kita langsung klik aja ini ya, sesuai untuk supaya statusnya berubah jadi selesai. Oke, konfirmasi ya. Kita cek, oke, berubah selesai ya SKP. Dan terakhir ya, riwayat penghargaan. Ini data terakhir yang perlu kita update, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Penghargaan ini satu aja, satu penghargaan yang pernah kita terima ya. Misal boleh penghargaan Satya Lancana atau Bakti Karya Husada, atau penghargaan lain juga bisa di sini kita upload. Jadi yang perlu kita siapkan hanya satu ya, dokumen penghargaannya. Dokumen PDF, hasil scan PDF, piagam penghargaannya aja disiapkan. Jadi kita perlu menyiapkan PDF hasil scan dari piagam penghargaannya. Kalau udah siap, kita klik tambah baru. Kita pilih jenis-jenis penghargaannya. Jadi jenis ini dipilih ya. Jenis penghargaannya dipilih. Kalau memang belum ada di pilihan ya ada ini, paling bawah ini ada lainnya. Jadi bisa Olimpiade, Siswa Teladan, Karya Satya, Bintang Mahaputra, Dipurna, dan lain-lain ini. Kalau saya ini mau masukkan data penghargaan
karya Satya 10 tahun ya. Kemudian diisi tahun perolehannya kapan, tahunnya diisi ya. Kemudian nomor SK-nya. Jadi kalau piagam Satya Lancana ini dia ada nomor SK-nya. Kalau nggak ada nomor SK, ya kasih strip aja di sini ya. Kemudian diperlukan juga data tanggal SK. Oke, kita klik lanjutkan. Lalu kita upload data pendukungnya. Upload, muncul centang, lanjutkan, dicek kembali. Kalau udah sesuai kasih centang di sini, kita klik kirim. Oke, penghargaan berhasil. Kita kembali ke riwayat. Dan akhirnya semua riwayat ini, 12 riwayat ini, statusnya udah berubah warna menjadi hijau. Artinya semuanya udah selesai. Dengan demikian kalau tampilan MySAPK kita udah seperti ini, maka pemutahiran data mandiri kita dapat dinyatakan selesai ya. Tinggal menunggu nanti proses verifikasi yang dilakukan oleh pusat ya. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin sedikit tutorial tata cara pengisian pemutahiran data mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dimengerti. Kalau udah mengerti dapat disebarkan ke yang lain yang belum mengerti sehingga proses PDM ini bisa cepat kita selesaikan. Meski aplikasinya sepertinya masih banyak kendalanya ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.